Pinjam uang di Akulaku tanpa BPJS, apakah bisa? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pinjaman Akulaku tanpa BPJS. Sebenarnya di Akulaku ini ada berbagai macam variasi pinjaman ya teman-teman. Jadi teman-teman simak saja videonya sampai selesai. Saya akan menjelaskan satu persatu supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke. Sebelum itu, buat yang baru saja mampir ke channel ini dan yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Karena di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi seputar pinjaman online. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Jadi teman-teman setelah buka aplikasi Akulaku, halamannya kan seperti ini. Di sini ada berbagai macam pinjaman. Yang pertama di halaman Pay Later. Ini fungsinya adalah untuk belanja di dalam aplikasi Akulaku ini sendiri ya. Apakah limit Pay Later ini bisa dicairkan? Sebenarnya kalau dari aturan resminya itu nggak boleh teman-teman ya. Namun di luaran sana banyak sekali orang-orang yang menggunakan trik tertentu untuk mencairkan limit Pay Later ini. Soalnya di dalam limit Pay Later kadang juga ada beberapa orang yang mendapatkan limit besar. Di sini saya hanya mendapatkan limit 515.000 ya teman-teman. Tapi di luar sana banyak yang mendapatkan limit belasan juta gitu. Jadi mereka ingin menggunakan uangnya tanpa harus belanja. Akhirnya mereka menggunakan trik-trik tertentu ya. Tapi tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Karena di sini misalkan teman-teman ingin mencairkan limit Pay Later menggunakan scan QRIS. Di sini saya udah coba beberapa kali menggunakan QRIS yang saya punya. Saya sendiri punya 3 QRIS ya teman-teman. Tapi hal itu tidak membuahkan hasil, melainkan ditolak dari aplikasi Akulakunya. Nggak tahu mungkin hanya QRIS tertentu saja, bisa di Alfamart mungkin gitu ya, atau di merchant lainnya. Mungkin next akan saya bahas lebih detail jika menemukan solusi yang tepat. Oke ya, itu mengenai Pay Later. Sekarang di halaman keuangan, teman-teman bisa cek. Di sini ada 2 jenis pinjaman. Yang pertama adalah pinjaman dan yang kedua adalah dana cicil. Nah, pertanyaannya, apakah aplikasi Akulaku ini bisa pinjam uang tanpa menggunakan BPJS? Oke, di sini saya akan jelaskan. Sebenarnya di aplikasi Akulaku itu bisa pinjam uang tanpa BPJS. Asalkan teman-teman menggunakan layanan pinjaman yang di atas ini, yaitu yang judulnya pinjaman. Itu aja ya. Nah, soalnya di video saya sebelumnya banyak yang nggak percaya bahwa saya telah pinjam uang di sini tanpa menggunakan BPJS. Ya emang bisa teman-teman, kok kalian gak percaya gitu ya. Karena yang pinjaman ini memang benar-benar tanpa BPJS. Tetapi ada kekurangannya ya. Kekurangannya yaitu tenornya yang pendek gitu. Karena di sini kita harus mengembalikan uangnya, harus lunas pinjamannya dalam jangka waktu 30 hari saja. Dan pinjamannya juga bervariasi, masing-masing orang pasti akan mendapatkan jumlah pinjaman yang berbeda. Di sini saya bisa pinjam maksimal 900.000 untuk yang pinjaman 30 hari ini. Tentunya tanpa BPJS. Dan yang paling kecil itu bisa pinjam 500.000 ini ya teman-teman sepertinya. Kalau waktu itu saya pinjam itu bisa 300.000 ya teman-teman. Tapi ini nggak tahu kenapa mungkin update sekarang minimal pinjamnya 500.000 mungkin ya. Dan kalau kita lihat di sini, sebentar saya tunjukin riwayat pinjaman saya. Kita bisa cek di sini tagihan saya, kemudian riwayat tagihan, lalu di pinjaman. Nah ini nih, saya waktu itu pinjam 300.000 ya. Dengan total semuanya, bunga dan lain-lain itu saya total bayarnya 340.000. Ini nih, total bayar itu ya, telah dibayar itu 340.000 teman-teman. Apakah bunga ini murah atau mahal? Nah, kalau masalah murah atau mahal itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Tergantung kalian menganggapnya gimana gitu.
Kadang ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri, bunga ini terbilang cukup mahal teman-teman. Karena saya pinjam 300.000 saja, saya ngembaliin 340.000. Berarti saya kena biaya dan bunga dan semacamnya itu 40.000. Artinya itu lebih dari 10%. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bisa tahu kan, kalau memang di aplikasi Akulaku itu bisa pinjam uang tanpa BPJS. Selanjutnya saya akan menjelaskan pinjaman yang dana cicil. Nah, kalau yang dana cicil ini memang wajib menggunakan BPJS. Tapi kelebihannya adalah kalian bisa pinjam hingga 15 juta dan tenornya juga cukup panjang, maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau kalian pinjamnya yang di sini, ya tentunya kalian harus membutuhkan BPJS. Nah, kalau tanpa BPJS sebenarnya bisa, tapi kalian harus bangun riwayat transaksi kalian belanja di Akulaku sebanyak-banyaknya dengan transaksi yang bagus lah. Limit pembayaran pinjaman dan pay letternya juga bagus. Nanti kalian bisa pinjam di sini di dana cicil itu tanpa BPJS. Kalian akan secara otomatis diprioritaskan sama pihak Akulaku. Tapi kalau kalian jarang-jarang belanja di sini atau transaksi di sini, ya tentunya kalian harus menggunakan BPJS. Dan kalian harus login seperti ini. Gitu ya teman-teman. Karena pihak Akulaku juga pengen tahu riwayat pembayaran kalian. Apakah lancar untuk bayar BPJS-nya? Kalau enggak ya kalian enggak bakal dikasih pinjaman gitu. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Apakah Akulaku bisa pinjam uang tanpa BPJS? Jawabannya bisa. Asalkan kalian pinjamnya yang di atas ini, yang fitur pinjaman ini, layanan pinjaman. Kalau yang di bawah, kalian harus menggunakan BPJS. Atau kalau nggak mau pakai BPJS, kalian harus bangun riwayat transaksi di dalam aplikasi Akulaku dengan riwayat yang bagus. Gitu ya. Oke, mungkin penjelasan saya bisa dipahami ya teman-teman. Saya rasa cukup jelas lah ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini yang bisa saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.